Wanita sudah menikah selama 30 tahun tapi belum pernah berdandan. Namun di hari perceraian, ia memakai riasan paling cantik dalam hidupnya. Ia memakai lipstik merah yang menggoda, terus menggambar eyeliner dengan hati-hati, memotong rambut panjang yang sudah ia pelihara bertahun-tahun, lalu mengenakan gaun elegan yang anggun. Mulai hari ini ia akan hidup sebagai dirinya yang sesungguhnya, membuat suami dan anak menyesal seumur hidup. Alasan perubahan besar ini berawal dari pagi kemarin saat ia memasakkan sarapan untuk anaknya. Namun justru dihina habis-habisan oleh anak sendiri, hanya karena pekerjaannya sebagai petugas kebersihan, membuat anaknya merasa malu di depan teman sekolah. Suami pun mengambil kesempatan ini untuk mengajukan cerai. Alasan suami karena perusahaannya akan segera go public, dan ia butuh seorang istri yang bisa tampil di depan publik, bukan ibu rumah tangga yang hanya mencuci dan memasak. Melihat surat cerai hitam di atas putih, wanita itu tidak bisa percaya semua ini nyata. Padahal dulu ia adalah anak orang kaya. Demi cinta, ia rela menikahi pria ini dan hidup sederhana, bahkan agar suaminya tidak minder. Ia menyembunyikan kenyataan bahwa keluarganya adalah konglomerat. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan suami. Padahal diam-diam ia membantu perusahaan suaminya untuk berkembang. Namun ia tak menyangka, saat perusahaan suaminya akan sukses besar, ia justru dibuang tanpa belas kasihan. Yang lebih menyakitkan lagi, anak sematawayangnya saat tahu orang tuanya akan cerai. Reaksi pertamanya justru khawatir soal pembagian harta. Pukulan demi pukulan membuat wanita itu akhirnya dirawat di rumah sakit, dan hasil pemeriksaan menunjukkan ia terkena kanker. Sahabatnya yang melihat keadaannya menyarankan agar ia segera tinggalkan keluarga ini dan kembali ke rumah sebagai anak konglomerat agar bisa menjalani pengobatan yang layak. Namun hatinya masih terlalu lembut. Ia tak rela meninggalkan keluarga ini. 30 tahun cinta membuatnya sulit untuk melepaskan. Saat ia pulang ke rumah, masih ragu apakah harus mengungkapkan jati dirinya. Tak sengaja ia mendengar suaminya sedang berbicara mesra dengan wanita lain. Saat itu juga ia sadar, suaminya sudah punya wanita lain sejak lama, dan tak ada lagi alasan untuk bertahan di rumah ini. Akhirnya ia putuskan untuk hidup sebagai dirinya yang sesungguhnya. Ia memotong rambut panjangnya, sebagai tanda perpisahan dengan masa lalu. Ia berdandan cantik, memakai pakaian mewah, dan kembali ke grup perusahaan keluarganya. Kembali menjadi anak konglomerat yang sebenarnya. Tak disangka di hari pertama ia masuk kantor, ia bertemu langsung dengan mantan suami dan wanita itu, yang datang untuk membahas kerja sama bisnis. Wanita itu malah dengan tidak tahu malu menghina dirinya, bahkan menganggap dirinya lebih tinggi derajatnya. Mengaku sebagai calon istri sah pria itu, wanita itu langsung menamparnya. Tanpa ragu membalas penghinaan, mantan suaminya marah besar, menuduh dirinya menghancurkan masa depan, berharap bisa menggunakan wanita itu untuk dapatkan proyek besar. Karena wanita itu mengaku teman anak konglomerat, dan bisa bantu mereka dapat proyek penting. Wanita itu hanya tersenyum dingin, dan berkata bahwa ia tidak pernah jadi teman wanita simpanan siapapun. Wanita itu sama sekali tidak percaya kalau ia anak konglomerat. Lalu bertanya dengan sinis dari mana keberaniannya mengaku sebagai pewaris. Mantan suaminya pun ikut mengejek dan menyebutnya sudah gila. Wanita itu hanya tertawa sinis, mengatakan dirinya buta selama 30 tahun, hingga percaya pada orang seperti mereka. Wanita itu marah besar, mengancam akan menghancurkan nama baiknya di seluruh kota, dan membuatnya tak bisa bekerja lagi bahkan sebagai petugas kebersihan. Ia tidak marah malah tertawa, dan hanya bertanya pada pria itu, yakin wanita ini bisa bantu kamu dapat kerja sama? Pria itu langsung menjawab, tentu saja lebih bisa diandalkan daripada dia. Kemudian mereka pun pergi begitu saja. Direktur bisnis datang bertanya apakah kerja sama harus dibatalkan. Wanita itu menjawab dengan tenang belum perlu buru-buru. Kali ini ia ingin bermain pelan-pelan. Keesokan harinya, tepat di hari ulang tahun sang ayah, mantan suami juga diundang hadir, berharap bisa memanfaatkan momen untuk dapat